Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Isu-isu Pendidikan Islam di Era Global yang beranggotakan saya Iklima Nur Laila, Amanda Firda Fadilah, Husnul Widat dan Wahyu Krisna Mukti. Baik, saya akan mempresentasikan makalah yang pertama, materi yang pertama maksudnya yaitu tentang problematika pendidikan Islam di era global. Jadi istilah pendidikan Islam pada mulanya berasal dari kata bahasa Yunani nih, dari kata pedagogi yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Jadi anak mendapat bimbingan dari orang yang sudah berpengetahuan, orang-orang dewasa. Akan tetapi selanjutnya berkembang menjadi education yang berarti pengembangan dan bimbingan. Jadi selanjutnya itu anak tidak hanya mendapat bimbingan saja, tapi juga ada pengembangannya. Dalam wacana keislaman pendidikan lebih populer dengan istilah tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Sejak dekade 1970-an, sering terjadi diskusi kepanjangan mengenai dengan wacana apakah Islam memiliki konsep tentang pendidikan ataukah tidak. Sementara para ahli berasumsi bahwa Islam tidak memiliki konsep, sehingga realisasi dan implementasinya sebuah pendidikan selama ini hanya mengadopsi konsep dan pendidikan barat. Gimana ya? Jadi mereka menganggap bahwa Islam itu tidak mempunyai konsep pendidikan gitu. Jadi mereka berpandangan bahwa Islam itu hanya mencontoh dari pendidikan barat gitu. Asumsi seperti ini tentu tidak boleh dengan serta-merta disalahkan. Iya sih, tidak bisa disalahkan. Kendati pun tidak bisa secara mutlak dibenarkan, tapi tidak juga dibenarkan karena sampai sekarang peristilahan yang secara baku dan konsisten disepakati semua pihak, belumlah ada kecuali wujud polemik yang tidak berkesudahan. Pada tanggal 34 Maret sampai 8 April 1977 diselenggarakan sebuah konferensi dunia yang pertama tentang pendidikan Islam di Mekah. Dalam konferensi yang diperkasai dan dilaksanakan oleh King Abdul Aziz University yang membicarakan mengenai penggunaan ketiga istilah tarbiyah, taklim, dan ta'dib untuk pengertian pendidikan Islam. Salah satu hasil keputusannya yaitu merumuskan pengertian pendidikan Islam. Demikian presentasi dari materi pertama yang kemudian akan dilanjut oleh Mbak Amanda Firda Fadilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Firda Fadilah, NIM 2220092 akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya, yaitu tujuan pendidikan merupakan hal yang mendominasi dalam pendidikan. Seperti yang diungkapkan oleh Bretier bahwa pendidikan adalah persoalan tujuan dan fokus mendidik anak. Berarti bertindak dengan tujuan agar mempengaruhi perkembangan anak sebagai seorang secara utuh. Apa yang akan kita lakukan bermacam-macam cara, yaitu kita bisa bermain dengannya, kita dapat mengatur lingkungannya, atau kita bisa memperlakukan hukuman agar dia jauh dari penjara. Apa yang kita saksikan selama ini, entah karena kegagalan pembentukan individu, atau nilai-nilai yang mempunyai implikasi sosial dengan istilah Qadri Azizi, disebut dengan moralitas sosial, atau etika sosial, atau krisis akhlak. Penekanan terpenting dari ajaran Islam pada dasarnya adalah hubungan antar sesama manusia yang syarat dengan nilai-nilai yang berkaitan moralitas sosial itu. Filsafat Barat pun mengarahkan pada pembentukan kepribadian yang sangat serius, seperti yang diungkapkan oleh Theodore Roosevelt, menarik untuk direnungkan. To educate a person in mind and not in morals is to educate a man to social. Yang artinya mendidik seseorang menekankan pada otak atau pikiran, tidak pada moral adalah sama artinya dengan mendidik atau menebarkan ancaman pada masyarakat. Sejalan dengan hal itu, arah pelajaran etika di dalam Al-Quran dan secara tegas di dalam hadis Nabi SAW adalah untuk memperbaiki moralitas. Oleh karena itu, baik makna maupun tujuannya harus mengacu pada penanaman nilai-nilai Islam dan tidak dibenarkan melupakan etika sosial atau moralitas sosial. Penanaman nilai-nilai ini juga dalam rangka menuai keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat. Poin yang kedua yaitu beberapa permasalahan yang dihadapi pendidikan Islam di Indonesia.
Perjalanan pendidikan Islam di Indonesia senantiasa dihadapkan pada berbagai persoalan yang multi-kompleks, mulai dari konseptual teoritis sampai dengan operasional praktis. Hal ini dapat dilihat dari ketertinggalan pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga pendidikan Islam terkesan sebagai pendidikan kelas 2. Sesungguhnya sangat ironis, penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim namun dalam hal pendidikan selalu tertinggal dengan umat yang lainnya. Berkaitan dengan ini, ada beberapa fenomena yang dicatat Azhyumardi Azra sehingga menyebabkan pendidikan Islam selalu dalam posisi tersingkirkan. Yang pertama, pendidikan Islam sering terlambat merumuskan diri untuk merespon perubahan dan kecenderungan perkembangan masyarakat sekarang dan masa datang. Yang kedua, sistem pendidikan Islam kebanyakan masih lebih cenderung mengorientasikan diri pada bidang-bidang humaniora dan ilmu-ilmu sosial ketimbang ilmu-ilmu eksakta. Yang ketiga, sistem pendidikan Islam tetap lebih cenderung berorientasi ke masa silam ketimbang berorientasi ke masa depan. Yang keempat, sebagian besar sistem pendidikan Islam belum dikelola secara profesional, baik dalam perencanaan, penyiapan tenaga pengajar, kurikulum, maupun pelaksanaan pendidikannya, sehingga kalah bersaing dengan lainnya. Sekian dari saya. Marwan Sarijo menjelaskan dengan rinci kelemahan pendidikan Islam antara lain: 1. Adanya alokasi waktu yang kurang memadai. 2. Isi kurikulum yang terlalu syarat. 3. Adanya sarana dan lingkungan sekolah tidak menunjang pelaksanaan pendidikan Islam. 4. Kurang adanya kerjasama yang baik antara komponen guru. 5. Keterbatasan kemampuan menguasai materi yang diajarkan. 6. Kurang adanya kemampuan yang komprehensif untuk menjawab permasalahan perkembangan zaman. 7. Kurang mampu atau tidak sungguh-sungguh untuk mengembangkan metodologi yang tepat. Dan 8. Kurang memperhatikan didaktik, metodik, dan psikologi anak. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, permasalahan yang dihadapi pendidikan Islam di Indonesia dapat dipetakan menjadi 4 macam, yaitu: A. Persoalan penduduk, B. Persoalan wawasan, C. Persoalan dana, dan D. Persoalan membangun pendidikan Islam secara terpadu. Tidak dapat dipungkiri memang pendidikan Islam dari segi kuantitas menunjukkan perkembangan yang dinamis mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Namun dari segi kualitas masih dipertanyakan. Harus diakui berdasarkan fenomena yang ada, output lembaga pendidikan Islam dalam menempuh lapangan kerja dalam negeri saja masih jauh dari harapan masyarakat, apalagi bila dikaitkan dengan persaingan global. Dalam era pasar bebas, output lembaga pendidikan Islam kalah bersaing dengan output lembaga pendidikan luar negeri. Baik, mungkin seperti itu presentasi dari kami kelompok 10. Segala kekurangan kami mohon maaf, dan selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.